Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kelas silakan dipimpin satu akan kita dulu. Ya, kita berdoa mulai. Kenapa sih kita kok harus belajar coding? Karena ada yang tahu kenapa kita harus belajar coding sekarang? Anak ibu kalau orang tuanya ditanya, kakak sedang main apa? Sedang main ML. Kira-kira orang tuanya tahu nggak ML itu apa? Tahu. Tahu. Tahu orang tuanya. Ada yang tahu nggak? Nah, kalau kamu sedang main apa? Main ML. Kira-kira orang tuanya tahu nggak ML itu mainnya kayak apa? Nggak tahu. Jadi memang sekarang ini dunia sudah berkembang, ya. Jadi permainan sekarang bukan hanya main bola saja, bukan hanya main badminton saja, tapi dari layar kecil itu saja kita sudah bisa main game, ya. Itu adalah salah satu dari coding yang sudah mereka buat. Kita sebagai pengguna baru, semoga dengan kita belajar coding, semoga nanti kita bisa yang menjadi yang membuat game, membuat atau pengembang dari game tersebut, ya. Kemudian untuk belajar coding, tentu kita harus tahu dulu bagaimana cara berpikir komputasional, ya. Jadi tujuan kita hari ini adalah anak ibu nanti tahu tujuan belajar hari ini adalah memahami 4 pilar berpikir komputasional. Ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma yang kita pelajari hari ini. Yang kedua, menerapkan pilar-pilar untuk memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, berpikir sistematis dan logis dalam menemukan solusi serta bekerja sama secara efektif dalam kelompok. Itu tujuan kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, supaya kita lebih semangat, kita nyanyi dulu lagu Garuda Pancasila bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ini adalah pembelajaran kita hari ini, ya. Dan ibu ingatkan kembali, kita punya kesepakatan kelas di sana, ya. Dan di sini juga ada 5 kesepakatan kelas
sudah tahu apa saja alat bahan yang dipakai? Tahukah anak ibu langkah-langkah untuk membuat teh? Tahu. Apakah ada langkah yang sama ketika kita membuat teh dan membuat kopi? Ada. Kemudian, menurut kalian, apa kaitannya membuat teh dengan berpikir komputasional? Menurut kalian, ada nggak hubungannya? Nah, maka untuk tahu itu, nanti kita akan mengamati video setelah ini. Tapi sebelum itu kita tepuk dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk mantap. Saya the best. You are the best. We are the best. Mantap. Beri tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, wow, keren. Wow, wow, hebat. Jadi selama anak ibu menyaksikan video, menonton video, anak ibu silakan dicatat mana yang rasanya ini perlu bagi kalian. Pokoknya silakan nanti dilihat dan mencatat bagian-bagian penting dari video berikut ini. Yang menyimak dan memperhatikan mencatat mana yang bagian-bagian pentingnya. Hai teman PJ, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang selesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari membasuh gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Kita bisa berpikir komputasional. Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konstruksi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Diterapkan untuk memecahkan. Nah, sudah semuanya menonton video tadi? Sudah. Ya, jadi apa tadi berpikir komputasional tadi? Apa tadi berpikir komputasional? Silakan Novi. Proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien.
adalah yang namanya berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional itu menyelesaikan masalah dengan efisien dan efektif. Ya, ada berapa pilar atau berapa bagian penting dari berpikir komputasional tadi? Silakan Siva. 4. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua abstraksi. Yang ketiga pengenalan pola. Yang keempat algoritma. Mari kita hubungkan 4 pilar ini ke cara membuat teks tadi. Ya, tadi yang pertama sekali adalah dekomposisi. Apa tadi dekomposisi? Membagi masalah kompleks ke bagian-bagian kecil. Jadi kalau membuat teks bagaimana untuk dekomposisi ini? Ya, misi kita adalah membuat teks. Itu dalam misi kita hari ini. Misi kelas 5. Membuat teks. Nah, yang pertama sekali dekomposisi. Dekomposisi tadi apa? Membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Jadi kalau dalam membuat teks, apa bagian dekomposisinya? Ada yang tahu? Tidak ada. Contohnya, nah ini penting ya. Contohnya menyiapkan gelas. Itu adalah salah satu dekomposisi untuk membuat teks. Iya Pak. Menyiapkan alat dan bahan. Ya. Jadi dekomposisi untuk membuat teks itu adalah menyiapkan alat dan bahan. Ini adalah dekomposisinya. Ya. Kemudian yang kedua apa? Abstraksi. Abstraksi ini apa? Fokus pada informasi yang penting saja. Fokus pada informasi yang penting saja. Berarti kita hanya fokus pada apa? Membuat teks. Yang tidak kita perlukan apa? Harus seperti ini gelasnya. Kalau nggak ini saya nggak mau, nggak jadi bikin teks. Itu nggak perlu kita pikirkan. Atau misalnya perlu kita pikirkan bagaimana teks ini sampai di tangan kita. Itu juga tidak perlu. Jadi sudah kita pegang teks, kita pikir pula. Oh, teks ini dari mana ya datangnya? Bagaimana ya kok bisa dia berubah dari serbuk kecil? Itu tidak perlu kita pikirkan. Itu namanya kita hanya fokus pada bagian-bagian yang penting saja. Abstraksi kita atau bagian penting kita hanya akan membuat teks. Jadi merek teksnya apa, mau gelasnya bagaimana, dari mana asalnya teks ini, tak perlu kita pikirkan. Daunnya tadi ketika orang tuh metik teks, daunnya dikit ulang nggak ya? Tak perlu kita pikirkan itu. Ya, kita hanya fokus pada membuat teks saja. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Yang ketiga adalah pengenalan pola. Bagaimana ini pengenalan pola ini? Apa? Mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah dibaca. Maksudnya bagaimana kalau dalam cara membuat teks? Bagaimana caranya? Hah? Coba yang keras suaranya. Ketika membuat teks, langkahnya apa? Yang pertama, kita panaskan air. Kemudian masukkan gula dalam. Kemudian apa? Masukkan teh. Kemudian tuangkan air panas ke dalam gelas. Besok kita membuat teh lagi. Caranya sama enggak? Sama. Jadi itu namanya pengenalan pola. Jadi kita setiap membuat teh seperti itu caranya, ya. Jadi itu maksudnya mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah kita buka. Tentu awal sekali kita harus menyiapkan alat dan bahan. Besok kita buat teh lagi, tentu caranya juga akan sama, polanya akan sama. Dengan membuat kopi, ada nggak kesamaannya? Ada. Apa kesamaan ketika membuat teh dan membuat kopi? Merebus airnya, kemudian
Ini langkah-langkah membuat teh ya. Nah, ini langkah-langkah membuat teh. Sekarang kalau sekarang misi kita adalah membersihkan kamar. Kamar kita berantakan. Ada baju di sana, ada sampah, ada buku terserak. Kira-kira dekomposisinya apa? Kalau mau membersihkan, apa bagian-bagian kecil yang harus kita bersihkan dulu? Dekomposisi kita berarti merapikan Dan menyusun, merapikan baju yang kotor, merapikan buku, kemudian apa lagi? Membuang sampah. Itu dekomposisi, memecah hal yang besar menjadi hal yang kecil. Berarti yang pertama harus ini baju kotor, ini rapikan bukunya, kemudian buang sampah. Itu namanya dekomposisi. Abstraksinya bagaimana? Membersihkan kamar. Jadi fokus kita hanya membersihkan kamar. Kemudian pengenalan polanya bagaimana? Pola yang samanya bagaimana? Baju kotor selalu dimasukkan ke dalam cuci atau di keranjang baju kotor. Itu adalah pola yang sama. Ada sampah dibuang ke mana? Itu adalah pola yang akan berulang, akan sama terus, selalu seperti itu. Ya, buku letaknya di mana? Buku, maka kita selalu akan menyusun kalau ada buku yang berserakan, pasti kita akan susun kembali di rak buku. Itu namanya pengenalan pola. Kemudian algoritmanya, langkah-langkah membersihkan kamar. Yang pertama mungkin membersihkan bukunya dulu. Lanjut membersihkan baju-baju yang kotor. Apa lagi? Buang sampah. Terus apa lagi? Membersihkan tempat tidur. Apa lagi? Perlu disapu nak kamarnya? Disapu. Habis disapu diapain lagi? Jadi kamar kita sudah bersih. Sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Kita berdiskusi. Silakan anak ibu duduk dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan kelompok yang ada di kita. Bagi tugasnya supaya efektif dan efisien. Jadi tugas per kelompoknya ya. Ini tugasnya semua anggota mendapat tugas masing-masing. Ya. Ini tugas saya. Nah, jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya masing-masing. Ini tunjuknya. Aja di sana ya. Tulis nama anggotanya siapa saja. Kita bagi tugas baik-baik ya. Jangan lupa anggotanya banyak, berapa orang kita bagi tugasnya ini bagi. Ya. Atau kamu sudah dulu jawaban dari
lagi ya. Kita menggunakan. Nah, jadi semuanya. Nah, kita acak siapa yang akan tampil ke depan. Yang akan tampil ke depan dua kelompok. Dua kelompok yang akan ke depan. Sudah? Nah, kita perhatikan siapa yang menang ini. Silakan maju ke depan. Santiago. Sekarang kita acak lagi kelompok mana yang akan maju ke depan. Hanya dua kelompok yang akan maju ke depan ya. Ada pertanyaan atau yang lain? Itu saja coding LKPD kami. Nanti kelas impian kita nanti akan kita tempel nanti di sebelah pojok baca ya. Nah, sekarang silakan dipikirkan terlebih dahulu. Ya. Kita belum masih di dalam kelompoknya masing-masing ya. Tidak ada yang berpindah. Kita sudah selesai presentasi. Nah, sekarang coba perhatikan lagi ke depan. Nah, ayo kita simpulkan apa yang kita pelajari hari ini tentang apa Bilqis? Coding LKPD. Coding LKPD. Kemudian apa lagi? Berpikir komputasional. Ada berapa tadi pilar? Siva silakan. Ada 4. Satu apa Hana? Ada 4 pilar dari berpikir komputasional tadi. Satu apa? Satu apa? Dekomposisi. 2. Pengenalan pola. Pengenalan pola. 3. Abstraksi. 4. Algoritma. Algoritma. Apa itu dekomposisi? Siapa yang bisa? Leoni. Membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Itu adalah dekomposisi. Abstraksi apa? Silakan Yuda. Apa itu abstraksi? Fokus pada inti masalah dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Jadi kita hanya fokus ke bagian-bagian yang penting saja. Pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Alfi silakan. Mencari kebiasaan atau masalah yang sering berulang. Mencari kebiasaan atau masalah yang berulang atau polanya yang berulang. Yang terakhir algoritma. Nah, mana silakan. Membuat langkah-langkah penyelesaian. Sudah? Langkah-langkah penyelesaian. Nah, jadi itu yang kita pelajari hari ini tentang berpikir komputasional. Nah, sekarang